Anda kembali di Lintas News Siang. Pemirsa 10 hari hilang usai terlibat kecelakaan lalu lintas. 2 sejoli ditemukan tewas tak bernyawa di aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah. Ironisnya, 3 pelaku penabrakan merupakan anggota TNI dan sengaja membuang kedua korban ke sungai. Kok tega? Ternyata si korban sudah dimasukin dan sudah berangkat di TKP itu. Korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Per hari ini penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dua sejoli, Handi Haris Putra, 18 tahun, dan Salsabila, 14 tahun, menjadi korban kecelakaan lalu lintas tepat di depan SPBU Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Video amatir berdurasi 6 detik ini viral. Kedua korban langsung dievakuasi penabrak menggunakan mobil minibus berwarna hitam menuju Limbangan, Garut. Warga yang berusaha menolong pun dilarang dengan alasan korban akan dibawa ke klinik. Namun pihak keluarga yang mendapat kabar kecelakaan tidak bisa menemukan korban di seluruh puskesmas terdekat. Korban hilang tanpa ada kabar sama sekali. Jadi kalau orang yang nabrak ini membaca ini atau mendengarkan ini, nggak apa-apa. Tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan polsek. 3 hari dari kecelakaan, warga digemparkan temuan mayat perempuan tanpa identitas di muara Sungai Serayu, Pantai Buton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Selang 2 hari, jasad lelaki tanpa identitas juga ditemukan di aliran Sungai Serayu, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Kedua jasad korban dimakamkan di pemakaman orang tak dikenal. Seminggu setelah ditemukan, keluarga korban datang dan meminta makam dibongkar untuk identifikasi. Hasilnya, keluarga mengenali jasad melalui pakaian yang dikenakan. Korban tak lain adalah Salsabila, seorang perempuan yang meninggal akibat luka parah di kepala serta patah tulang leher. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Usai diotopsi, jenazah Salsabila segera dibawa keluarga untuk dimakamkan kembali di kampung halaman Nagrek, Kabupaten Bandung. Keluarga bersyukur jenazah Salsabila ditemukan meski sempat hilang selama 10 hari. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini. 16 hari usai kejadian tabrakan di Nagrek, Polda Jawa Barat akhirnya mengungkap pelaku penabrak Handi dan Salsabila. Ketiga pelaku ternyata adalah anggota TNI Angkatan Darat. Kasus ini pun dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif. Peristiwa berawal saat Handi dan Salsabila berboncengan menggunakan motor melaju dari arah Bandung menuju Garut. Tiba-tiba kendaraan korban diseruduk mobil bercat hitam di Jalan Raya Nasional 3, tepatnya di kawasan Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Akibat tabrakan, Salsa luka parah di kepala dan berada di kolong mobil, sedangkan Handi berada di depan mobil masih bergerak tanpa mengalami luka luar. Kedua korban segera dibawa 3 pelaku ke arah Limbangan. 3 hari pasca kecelakaan, warga dusun Bleberan menemukan sesosok jasad wanita tanpa identitas di aliran Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah. Ciri-ciri korban berumur kurang lebih 18 tahun, berbadan gemuk, tinggi kurang lebih 145 cm, dan berambut panjang. 2 hari kemudian, giliran warga Rawalo yang dikejutkan dengan penemuan jasad lelaki tanpa identitas juga di aliran Sungai Serayu, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Ciri-ciri korban berambut mohak, mengenakan celana jeans dan kaos putih. Belakangan terungkap jika identitas jasad adalah Handi. Motif para pelaku melakukan aksi kejinya dengan menabrak kemudian membuang tubuh korban ke sungai ini masih menjadi misteri.
Hal tersebut pun masih dalam penyelidikan pihak Puspom TNI Angkatan Darat yang hingga saat ini masih menahan 3 tersangka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menguak fakta apa yang menjadi penyebab mereka tega melakukan aksi yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, segera mengunjungi keluarga kedua korban di Limbangan, Garut, dan Nagrek, Kabupaten Bandung. Kasat mengaku menyesalkan kejadian yang melibatkan anggotanya dan meminta maaf atas aksi tak terpuji ketiga pelaku. Kasus ini kini ditangani Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan ketiga pelaku, Kolonel P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 AH, akan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor, kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebenarnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Di saat TNI seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat Indonesia, kejadian ini seakan menjadi ironi. Semoga saja kasus tabrak lari 2 sejoli ini bisa segera menemukan titik terang dan keluarga korban bisa segera mendapatkan keadilan. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan iNews melaporkan.